Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan panjang umur kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara segar. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun berada kaum muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 22 di pembukaan tadi berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah terjadi musibah yang menimpa bumi dan yang menimpa diri kamu sekalian illa fi kitabim min qabli an nabraha, terkecuali sudah tertera di dalam sebuah kitab ataupun dalam Lauh Mahfud sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sedang terjadi di alam semesta ini saat ini, hampir di seluruh penjuru dunia, Allah sedang menguji kita dengan sebuah wabah penyakit atau pandemi yang bernama corona. Dan ini menimpa hampir seluruh negara yang ada di dunia ini. Apa yang terjadi saat ini, kemarin, dan yang akan datang, semuanya sudah tertulis, tercatat rapih dalam Lauh Mahfudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan di Lauh Mahfud semua takdir yang terjadi di bumi dan di langit ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan alam semesta ini, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin wal muslimat, penyebaran virus ataupun wabah corona yang sedang terjadi saat ini, di mana hampir melumpuhkan semua sendi, semua aspek kehidupan kita, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan sehari-hari, maka ini semua adalah merupakan sebuah pengulangan kejadian dari masa-masa yang telah lalu. Artinya apa? Artinya bahwa sebelum kejadian adanya corona ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wabah jauh sebelum ini. Misalnya di saat Umar radhiyallahu an hendak memasuki Syam saat itu untuk sebuah kepentingan, maka menjelang masuk kota Syam, Umar bin Khattab mendapatkan informasi bahwa Syam sedang terjangkit penyakit taun atau kolera yang sudah menewaskan puluhan ribu orang. Sejarah mencatat ada yang mengatakan 20.000 orang meninggal dunia, ada yang mengatakan 30.000 orang meninggal dunia. Maka setelah mendapatkan informasi itu, Umar radhiyallahu an bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain, baik dari golongan Muhajirin dan Ansor. Bagaimana pendapat mereka? Apakah kita paksakan masuk ke negeri Syam dan kita berisiko untuk terkena paparan virus pada saat itu, atau kita kembali ke Madinah? Hasil diskusi panjang antara sahabat-sahabat yang terdiri Muhajirin dan Ansar, mereka berbeda pendapat. Ada sekelompok sahabat yang mengatakan kita masuk saja ke Syam, seandainya kita mati di sana, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang lain, terutama para pemuka Quraisy yang dimana mereka ikut hijrah bersama baginda Rasul ke Madinah pada saat itu, kebanyakan mereka mengatakan kita kembali saja, kembali ke Madinah dan tidak ambil resiko. Dalam keadaan yang cukup genting dalam musyawarah ataupun
perdebatan tentang harus masuk atau kita kembali ke Madinah, maka ada sahabat Abdurrahman bin Auf, dia berpendapat. Apa yang dia sampaikan? Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abdurrahman bin Auf, "Idza sami'tumut ta'un," apabila kalian mendengar tentang ta'un, tentang wabah penyakit, bi'ardin fala tadkhuluha, di sebuah kota, di sebuah desa, di sebuah bumi, di sebuah tempat. Kata Rasulullah, fala tadkhuluha, janganlah kalian memasukinya. Janganlah kalian paksakan masuk ke sebuah tempat, ke sebuah wilayah di mana di situ sedang terjangkit virus ataupun wabah. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan sebaliknya kata Rasulullah, dan apabila kamu kedapatan sedang berada di tempat itu, di kampung itu, di desa itu, di negeri itu, di mana tempat itu sedang terjangkit wabah, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar daripada tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi embrio, yang menjadi dasar yang sekarang sedang ramai dikatakan karantina, isolasi, dan lain sebagainya. Ternyata pada zaman Umar radhiyallahu anhu itu dilakukan. Maka berdasarkan kesepakatan dan pendapat dari Abdurrahman bin Auf, Umar menarik pasukannya kembali ke Madinah. Sampai mendapatkan kritikan dari pembesar Sam atau gubernur Sam, di mana pada saat itu dijabat oleh Abu Ubaidah al-Jarrah. Kenapa kamu lari dari takdir, wahai Umar? Maka Umar menjawab, saya lari dari takdir buruk menuju takdir bagus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kisah yang kedua, cerita yang kedua dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya daripada Imam Az-Zahabi, dikatakan bahwa suatu masa, tepatnya tahun 1820 kurang lebih, telah terjadi wabah virus yang sangat ganas di Mesir. Bahkan tidak hanya di Mesir, virus ini menyebar ke negara tetangganya, itu Libya, Tunisia, Maroko, bahkan sampai ke Andalusia atau Spanyol. Sehingga pada saat itu dikatakan dalam kitab tersebut, hatta baqiyat al-masajidu mughlaqah, ditemukan hampir semua masjid yang ada di Mesir dalam keadaan tertutup dan terkunci. Bila musallin, tidak ada orang yang sholat. Wasumiya amul ju al-akbar, dan pada saat itu disebut dengan tahun kelaparan yang sangat besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Mesir mengunci semua masjid atau tempat ibadah sementara karena dianggap penyebaran virus ini akan sangat cepat ketika orang-orang berkumpul di sebuah tempat, meskipun itu masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada saat Rasulullah SAW mau membeat beberapa orang dari sebuah desa yang datang ke Madinah untuk masuk Islam, Rasulullah mendengar bahwa mereka sedang terjangkit penyakit wabah menular. Maka kata Rasulullah, pulanglah kalian, aku sudah membeat kalian tanpa salaman, tanpa bersentuhan kulit. Ini dalam rangka kehati-hatian Rasulullah untuk terhindar daripada wabah corona, wabah virus pada saat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan kita di Indonesia ini yang mayoritas muslim, di mana setiap Jumat kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Kemudian keluarlah fatwa Majelis Ulama Indonesia, peraturan pemerintah sejak beberapa minggu yang lalu, bahwa kita dilarang atau untuk menangguhkan sholat Jumatan berjamaah di masjid masing-masing dalam rangka untuk terhindar daripada paparan virus corona. Karena penyebaran virus corona ini sangat cepat melalui sentuhan-sentuhan, melalui kedekatan kita, melalui kontak fisik, sehingga Majelis Ulama mengeluarkan fatwa agar kita sejak beberapa minggu yang lalu, beberapa kali Jumat, kita tidak melaksanakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat duhur di rumah. Tentang sholat Jumat, Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal Jum'ata thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih." Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, karena menganggap enteng sholat Jumat, menganggap tidak perlu sholat Jumat, menganggap sepele sholat Jumat. Ingat, garis bawahi,
menganggap sepele, menganggap enteng sholat Jumat, Allahu ala qalbih, Allah akan menutup pintu hatinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, dan Abu Dawud. Di redaksi hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal jum'ata thalasa min ghairi dzaruratin." Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, tanpa ada alasan yang kuat, Allahu ala qalbih, maka Allah akan mengunci pintu hatinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari 2 hadis ini jelas bahwasanya orang-orang yang akan dikunci hatinya, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan catatan menganggap enteng, menganggap ringan, menganggap tidak perlu sholat Jumat itu. Maka dikuncilah pintu hatinya. Pertanyaannya, Bapak-bapak sekalian, kita semua yang sudah 4 kali bukan 3 kali lagi ini meninggalkan sholat Jumat, apakah kita meninggalkannya karena menganggap sepele dengan sholat Jumat itu? Apakah kita menganggap bahwa sholat Jumat itu nggak perlu? Tentunya tidak. Kita menghindari dan mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur di rumah ini dalam rangka justru kehati-hatian kita, usaha kita untuk tidak menularkan virus corona atau tidak tertular dengan virus corona. Karena anjuran pemerintah, himbauan Majelis Ulama Indonesia, salah satu cara untuk menghindari dan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan cara physical distancing atau menjaga jarak di antara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bagi teman-teman, bagi saudara-saudaraku sekalian yang kekhawatiran sudah meninggalkan sholat Jumat 3 kali lebih kemudian dicap sebagai munafik ataupun akan ditutup hatinya, itu berlaku bagi orang yang menganggap sholat Jumat itu enteng sehingga dia tidak melaksanakannya. Misalnya, saudara-saudara kita, tetangga kita berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, tidak ada masalah, tidak ada darurat, tidak ada corona. Tapi kita berdiam diri di rumah, asik nonton TV, asik bekerja, asik ngobrol, sibuk dengan pekerjaannya, menganggap sholat Jumat tidak perlu. Itulah orang yang akan ditutup pintu hatinya karena meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Tapi bagi kita sedih ketika kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Kita kangen, kita rindu dengan masjid. Tetapi kita ikut aturan pemerintah, kita ikut aturan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini adalah kumpulan orang-orang alim, kumpulan orang-orang hebat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli bayan, ahli mantek, ahli balaghah, berbagai macam disiplin ilmu. Mereka bermusyawarah, mereka berijtihad untuk membuat sebuah fatwa bagaimana menghadapi corona ini. Dan salah satunya adalah para ulama kita, kalau bahasanya Ustaz Das Adlatif, ulama kita yang terkumpul di MUI ini adalah bukan ulama kaleng-kaleng, tapi orang-orang alim yang terpilih dari berbagai daerah dan pesantren dalam sebuah majelis yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Dan mereka telah berijtihad, berdiskusi tentunya, berdebat panjang untuk keluarlah fatwa ini. Salah satunya adalah untuk kita sementara menghindari masjid. Bukan menghindari masjid dalam artian kita untuk tidak sholat Jumat dulu, ditangguhkan beberapa saat sampai nanti pengumuman ter-up to date akan menyusul berikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita menghadapi penyebaran virus corona ini yang korbannya hampir setiap hari bertambah dan bertambah. Italia, Amerika Serikat, Iran, yang tentunya korbannya jauh lebih banyak daripada kita. Bagaimana kita sikap umat Islam menghadapi ini semua? Maka para ulama memberikan beberapa tip ataupun langkah-langkah sikap bagaimana sebagai muslim menghadapi penyebaran virus corona yang sangat luar biasa ini. Yang pertama adalah dengan cara berikhtiar, yaitu usaha zahir, usaha yang dilakukan secara lahiriah. Bagaimana misalnya kita menggunakan masker kalau kita keluar rumah, kita menggunakan sanitizer, cuci tangan yang bersih, karantina mandiri ataupun isolasi bagi yang sudah terpapar. Kemudian menghindari kumpul-kumpul, karena virus ini sangat cepat penyebarannya ketika kita terjadi physical distancing, bersentuhan dan sebagainya. Bahkan beberapa kota di Indonesia yang
penyebaran coronanya sangat cepat, misalnya DKI Jakarta, Bekasi, dan beberapa daerah yang lain melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Meskipun ini masih banyak yang dilanggar, apakah karena ketidaktahuan mereka atau memang sengaja dilanggar? Itu adalah sebuah ikhtiar, berusaha supaya kita tidak terpapar, tertular, ataupun kita menularkan kepada orang lain, karena tidak menutup kemungkinan karena virus ini sangat cepat penularannya. Mungkin salah satu di antara kita sudah terpapar tapi tidak terasa. Karena apa? Kekuatan imun tubuh kita sangat bagus. Langkah yang kedua, agar kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona yang sangat cepat atau COVID-19 ini, yaitu dengan cara berdoa, yaitu ikhtiar secara batin. Usaha lariah kita sudah lakukan dengan cuci tangan, dengan menggunakan masker kalau kita keluar, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Tapi perlu dibarengi dengan doa. Permohonan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon Allah untuk melindungi kita daripada terkena virus corona ini. Dikatakan dalam hadis, la yaruddul qada'a illa du'a, wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak akan ada yang mampu menolak daripada bencana. Tidak ada yang mampu menolak daripada qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini illa doa, terkecuali doa. Jadi doa ini fungsinya adalah mampu merubah takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita banyak-banyak berdoa, dan banyak sekali tuntunan doa agar kita selamat dari bencana, dihindarkan dari musibah. Di antaranya adalah dikatakan seorang hamba yang berdoa pada pagi tiap hari dan pada sore setiap malam dengan doa bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, pagi 3 kali, sore 3 kali, maka dikatakan tidaklah akan membahayakan apapun yang ada di dunia ini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi pagi kita baca Bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali, dan sore 3 kali, insya Allah kita akan terhindar dari bahaya sehebat apapun, termasuk insya Allah akan terhindar dari penyebaran virus corona. Kemudian sikap yang ketiga, langkah yang ketiga kita menghadapi virus corona yang sangat-sangat dahsyat ini adalah dengan cara bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan usaha secara zahir, sudah kita kemana-mana pakai masker, kemana-mana pakai sarung tangan, kita menjauhi kerumunan, kita mencuci tangan supaya bersih dan steril agar tidak terpapar virus corona. Maka setelah itu kita terus berdoa siang, pagi, malam agar kita dihindarkan dan dijauhkan dari penyebaran virus corona. Kemudian selebihnya kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa berserah diri, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan mencukupkannya. Allah yang akan menyelesaikannya. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang taklim dengan para sahabat, datanglah sahabat yang lain tergopoh-gopoh, kemudian dia duduk. Rasulullah tanya, "Wahai fulan, kamu datang ke sini dengan menggunakan apa? Dengan kendaraan apa?" Sahabat menjawab, "Saya datang ke sini ya Rasulullah dengan menggunakan kendaraan onta." Rasulullah bertanya lagi, "Diletakkan di mana onta kamu?" Orang tersebut menjawab, "Saya letakkan di depan rumah Rasulullah." Rasulullah tanya lagi, "Apakah sudah diikat?" "Tidak ya Rasulullah." "Kenapa?" kata Rasulullah. "Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian kata Rasulullah, "Ikilha wa tawakkal." Ikat onta kamu dengan kuat di pohon yang kuat, baru setelah itu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan supaya ontanya diikat di pohon yang besar dengan tali ataupun dengan tambang yang kuat, baru setelah itu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tawakal, konsep tawakal yang disampaikan oleh sahabat ternyata disalahkan oleh Rasulullah karena dia langsung menyerahkan semua urusan kepada Allah tanpa melakukan usaha di awal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang beranggapan sekarang, kenapa kita harus takut sama corona? Kita harus takut sama Allah. Betul, tidak salah. Tetapi ketika kita menyampaikan itu dengan penuh kepedean, saya khawatir ada trik-trik kesombongan di dalam hatinya. Sekelasnya Umar radhiyallahu anhu saja yang ditakuti setan, yang tidurnya saja ditakutin oleh setan. Tidurnya Umar ditakutin oleh setan. Dan Umar adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Keberaniannya tidak diragukan lagi. Setiap tahun selalu menjadi juara gulat di pasar Uqas, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dia tidak takut ketika mengawal menyusul Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Keberaniannya luar biasa, keimanannya tiada tandingannya. Tetapi sekelasnya beliau saja, beliau berusaha menghindar daripada penyebaran virus yang terjadi pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui obrolan santai ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kita semuanya terutama kaum muslimin wal muslimat, yuk kita mencoba menjadi warga yang baik, menjadi masyarakat yang baik, menjadi jamaah yang baik. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikuti, taati Allah dan Rasulnya, dan taati pemerintah atau ulama yang ada di sekitar kamu. Majelis Ulama Indonesia jauh-jauh hari sudah mengeluarkan fatwa tentang physical distancing, menjaga jarak, tidak mengikuti kerumunan-kerumunan orang yang banyak karena penyebarannya di situ akan sangat rentan sekali. Siapa yang nggak sedih kita saat ini tidak bisa sering datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, bahkan sholat Jum'ah sebagai laki-laki pun kita sudah beberapa kali meninggalkannya. Tapi insya Allah ini justru sedang dalam rangka usaha kita untuk menyelamatkan diri daripada paparan virus corona tersebut. Insya Allah ini dia catat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan berhenti menyebar di muka bumi ini. Tapi sekali lagi marilah kita isi kegiatan-kegiatan kita yang selama ini banyak di rumah, banyak di lingkungan tidak keluar. Mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Kita kumpul dengan keluarga, kita taklim bersama, sholat berjamaah bersama, membaca Al-Quran bersama keluarga. Bahkan kalau bisa kita mulai belajar menghafal ayat demi ayat yang ada dalam Al-Quran. Manfaatkan waktu yang luang ini, ambil hikmahnya dari semua kejadian ini. Semua yang terjadi di dunia ini sekali lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita meminta kepada Allah di hari kita, di pagi kita, di sore kita, di malam kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyebaran virus corona ini segera selesai dan hengkang dari bumi tercinta Indonesia ini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan apa yang kamu minta, apa yang kamu mohon. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kedatangan tamu agung bulan Ramadan yang beberapa hari lagi akan tiba, mudah-mudahan bersama dengan itu Allah kasih pertolongan buat kita semuanya agar virus yang sedang melanglang buana ke seluruh dunia ini segera Allah angkat dan digantikan dengan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan obrolan singkat ini berguna dan bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.